problem 3/11 ya. Di sini apa yang diminta di problem 3/11 ini adalah menyiapkan neraca konsolidasi ya, kertas kerja untuk neraca konsolidasi untuk Pop Corporation dan subsidiary-nya ya, anaknya di sini adalah Sound Corporation per 31 Desember 2016. Di awal soal di sini disebutkan bahwa Pop Corporation ya, si parent-nya ini dia mengakuisisi 70% kepemilikannya atas Sun ya, itu pada tanggal 1 Januari 2016. Jadi tanggal perolehannya 1 Januari 2016 dan di sini kita diminta menyusun kertas kerja konsolidasinya per 31 Desember 2016. Berarti setelah tanggal perolehan. Nah, posisi ekuitasnya Sun pada saat tanggal perolehan ya. Di sini adalah capital stock-nya 2 juta dan return earning-nya 1.200.000. Ini net asetnya Sun ya. Diperoleh ya 70%-nya ya itu dengan harga 2.800.000. Kemudian pada tanggal perolehan untuk aset dan liabilitasnya Sun ya, itu book value sama dengan fair value-nya kecuali untuk inventory ya, inventory-nya di sini under value sebesar 80.000 terjual pada tahun tersebut. Kemudian plan asetnya ini under value juga sebesar 320.000, masa manfaatnya masih 8 tahun sejak tanggal perolehan. Kemudian net income-nya Sun ya, si subsidiary pada tahun tersebut adalah 280.000 dan dividen yang dibayarkan yang dibagikan oleh Sun pada tahun tersebut adalah 40.000. Kemudian di sini disajikan neraca induk dan neraca anak. Jadi ini neraca entitasnya masing-masing ya. Neraca entitasnya masing-masing per 31 Desember 2019. Jadi kan si Pop punya neraca sendiri, si Sun punya neraca sendiri, kemudian Popnya ya dia perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi ya untuk menggabungkan laporan keuangannya dia sendiri dan laporan keuangannya anak. Nah, untuk menggabungkan itu ada beberapa hal yang harus dieliminasi. Ya, tadi pertama adalah terkait investasi ya, investment insanya ini nanti harus dieliminasi. Kemudian mengeliminasi capital stock dan return earning-nya anak. Kemudian nanti memunculkan saldo atau penambahan terkait akun-akun aset di sini yang mengalami under value. Nah, under value-nya nanti akan ini kan under value pada tanggal perolehan ya. Nah, ini under value pada tanggal perolehan yaitu 80 dan 320.000. Nah, nanti yang akan disajikan di neraca konsolidasi di akhir tahun ini adalah pada saat 31 Desember ya. Jadi yang saldo unamortized-nya saja. Kalau yang sudah diamortisasi berarti tidak akan menambah di akun-akun asetnya. Kemudian nanti kita akan memunculkan goodwill jika ada. Nah, dan karena di sini kepemilikan kurang dari 100%, maka pasti nanti ada akun untuk non controlling interest ya. Kita akan hitung nilai dari non controlling interest-nya berapa. Selanjutnya kita akan mengeliminasi untuk akun-akun yang sifatnya resiprokal. Nah, di sini ada utang piutang ya, karena disebutkan ada account receivable from Pop ya. Jadi Sun-nya ini dia punya piutang terhadap Pop, terhadap si induknya. Berarti induknya punya utang kepada anaknya ya, ada account payable to Sun. Nah, itu yang akun resiprokal nanti yang harus kita eliminasi juga. Selanjutnya dilihat ya untuk akun dividen payable anak. Ya. Akun dividen payable anak. Nah, di sini dividen payable anak dia memberikan dividen sebesar 40 dolar ya. Oh, di sini dalam ribuan, 40.000 dolar. Berarti ya, ini diberikan kepada 100% pemegang sahamnya. Nah, karena si Pop ini memegang 70% sahamnya Sun, berarti pasti dia akan dapat ya. Dia akan dapat dividen receivable sebesar 70% dikalikan 40.000. Pas di sini 28.000. Jadi nanti akun dividen salah satu akun yang resiprokal juga itu akan kita eliminasi.
sebelum menyusun kertas konsolidasi ya, kita kan tadi perlu menghitung dulu ya apakah ada goodwill atau tidak ya. Jadi kita hitung dulu implied value-nya ya. Cost-nya, harga perolehannya adalah 2.800.000 ya. Nah, ini pada saat perolehan 2.800.000. Kemudian implied value pada saat perolehan ini berarti kita bisa hitung 2.800.000 dibagi 70%. Jadi implied value-nya adalah 4 juta. Kemudian 100% book value-nya Sun tadi adalah 2 juta ditambah 1.200.000 ya. Jadi 100% book value-nya adalah 3.200.000. Sehingga terdapat excess cost over book value-nya yaitu 800.000. Nah, 800.000 ini ya. Di sini kan fair value pada saat fair value pada saat perolehan tidak diketahui ya nilainya berapa gitu ya. Jadi kita akan hitung dari itu dulu ya, selisih antara fair value dan book value, baru kemudian kalau masih ada sisa baru kita alokasikan ke goodwill. Tadi di soal diketahui bahwa under value-nya inventory pada saat perolehan adalah 80.000. Ini yang terjual pada tahun yang bersangkutan. Kemudian under value plan asset ya, senilai 320.000 yang akan diamortisasi pada selama 8 tahun. Lalu goodwill ya berarti ini masih ada sisa ya 80 ditambah 320 ini kan 400.000. Sedangkan tadi eksesnya adalah 800.000. Berarti ya sisanya kita alokasikan ke goodwill ya. Terdapat goodwill sebesar 400.000. Karena goodwill ini tidak diamortisasi, maka nanti ketika di jurnal eliminasi untuk menyusun kertas kerja di akhir tahun ya. Ini goodwill-nya tetap munculnya juga sebesar 400.000 ya. Selanjutnya ya sudah dapat nih ya goodwill-nya 400.000. Nanti yang akan muncul di neraca akan muncul di jurnal eliminasi juga ya. Nah, untuk yang under value yang ini kan under value pada saat tanggal perolehan. Nanti yang akan kita tambahkan nih di kolom eliminasi dan adjustment itu adalah pada saat tanggal 31 Desember. Berarti saldo yang unamortized. Ya. Nah, kita cocokkan dulu untuk nilai investment in Sun pada tanggal 31 Desember. Tadi pada saat perolehan nilai investment in Sun-nya adalah 2.800.000 ya, 2.800.000. Ternyata di akhir tahun nilai investment in Sun-nya naik ya menjadi 2.884.000. Nah, angka ini dari mana? Kita cross check dulu ya. Nah, kita bisa menghitung nilai investment in Sun di akhir periode itu dengan cara investasi awal ya, investasi awalnya. Nanti yang akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan investasi. Ingat ya, kalau si investee mengumumkan laba. Ya, kalau investee mengumumkan laba itu akan menambah investment. Kemudian ketika si investee memberikan dividen, maka akan mengurangi investment. Ya. Jadi nanti investasinya ini mengumumkan laba di tahun 2016 adalah 280.000. Berapa yang akan kita akui sebagai penambah nilai investasi kita adalah 280.000 dikalikan 70%. Ya. Itu akan kita tambahkan ke nilai investasi awal. Kemudian dividen nanti akan mengurangi investasi ya. 40.000 kita kalikan persentase kepemilikan kita 70%. Itu akan kita kurangkan ke nilai investasi awal. Atau ya itu untuk kenaikan net income dan juga pengurangan dividen itu adalah cerminan dari delta return earning ya. Jadi kenaikan return earning akhir ya dikurangi dengan return earning awal ketika perolehan. Nah, return earning akhirnya di sini adalah 1.440, return earning awalnya adalah 1.200. Sehingga selisih atau delta return earning-nya adalah berapa itu? 240.000 ya. 1.440 dikurangi 1.200 ya, 240.000. Nanti kita kalikan ya dengan persentase kepemilikan kita. Nah, 7.440.000 kurangi 1.200 kalikan 70%. Ini kita peroleh, ini penambah ke nilai investasi awal adalah 168.000.
silahkan gunakan cara ini atau cara yang tadi ya, pakai yang persentase dari net income dan persentase dari dividen, ketemunya sama ya. Selanjutnya, apalagi yang akan mengurangi saldo investasi ya, kalau ada amortisasi ya, amortisasi yang akun-akun yang under value tadi ya. Under value atau over value nanti akan diperhitungkan untuk menyesuaikan nilai investasi. Nah, amortisasinya terkait inventory ya. Tadi kan asumsinya terjual pada tahun tersebut ya, dengan under value-nya sebesar 80.000. Kepemilikan kita adalah 70%. Jadi akan mengurangi investasi ini 80.000 dikalikan dengan 70%. Selanjutnya plan aset ya. Untuk plan asetnya tadi ketemu perhitungannya di sini itu 320.000. Nah, akan diamortisasi selama 8 tahun. Jadi 320.000 bagi dulu 8 tahun dikalikan persentase kepemilikan kita 70%. Ya. Akan mengurangi investasi sebesar 28.000. Nanti baru disesuaikan ya, sehingga nilai saldo investasi per 31 Desember sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 2.884.000 ya. Selanjutnya ya, tadi yang akan muncul ya, yang akan muncul di jurnal eliminasi adalah non controlling interest ya. Non controlling interest nanti harus muncul. Nah, kita hitung dulu ya untuk non controlling interest per 31 Desember nilainya berapa ya. Kita akan hitung nilai non controlling interestnya dengan menghitung implied value per 31 Desember ya. Dari saldo investasi ini tadi ya. Nah, kalau saldo investasi yang 2.884.000 ini adalah untuk kepemilikan 70% ya, maka kalau 100%-nya akan kita peroleh sekian ya, 4.120.000. Baru kita kalikan dengan persentase NCI-nya ya. Kepemilikan mayoritasnya adalah 70%, berarti minoritasnya adalah 30% ya. Jadi untuk NCI-nya ini kita hitung ya, 30% kalikan 4.120.000. Nah, ini ketemu 1.236.000. Nah, itu kalau dari perkalian ya. Nah, kalau dari pengurangan ketemunya sama ya. Jadi ini yang 100%-nya tadi dikurangi saldo investment in subsidiary-nya ya 2.884.000, ketemunya sama 1.236.000. Ini nanti yang muncul di jurnal elimination and adjustment ya untuk akun non controlling interest. Selanjutnya ya kita input ya untuk jurnal elimination dan adjustment-nya. Sajikan akun-akun tadi yang sesuai yang di soal ya, dari cash sampai dengan return earning ya, ditambah satu baris ya untuk non controlling interest karena kepemilikannya kurang dari 100%. Sajikan sesuai yang ada di soal untuk neracanya POP dan neracanya SUN ya. Dengan total asetnya POP ya itu 10.112.000 dan total asetnya SUN 4.200.000. Jurnal eliminasi yang pertama kita akan mengeliminasi akun investment in SUN ya, ini akan kita eliminasi ya. Eliminasi berarti akun investment in SUN akan kita kredit ya. Akan kita kredit nih sebesar 2.884.000. Nah, kita juga akan menghapuskan akun return earning dan capital stock-nya anak. Ya, ini kita akan mendebit ya capital stock 2 juta, return earning-nya 1.440. Ya, ini return earning-nya return earning akhir ya per 31 Desember ya. Ini akan kita debit. Kemudian ya kita akan memunculkan ya, boleh menggunakan akun unamortized excess boleh ya. Baru nanti unamortized excess-nya akan kita alokasikan ke akun-akun yang under atau over value. Boleh langsung ya. Nah, boleh langsung kita sajikan ya. Kita sajikan akun yang under value yang saldonya belum diamortisasi.
Tadi yang under value itu ada inventory dan plan asset ya. Nah, inventory ini yang 80.000 itu kan terjual ya, terjual pada tahun yang bersangkutan. Berarti tidak ada saldo unamortized. Jadi inventorinya untuk jurnal eliminasi dia nggak ada penambahan apa-apa ya, tidak ada penyesuaian apapun. Karena seluruhnya untuk yang under value-nya ini sudah diamortisasi ya pada tahun yang bersangkutan. Untuk yang plan aset, ya untuk yang plan aset, tadi saldo awalnya adalah 320, diamortisasi selama 8 tahun. Berarti amortisasi tahun pertamanya adalah 320 dibagi 8 ya, amortisasi per tahunnya sebesar 40.000. Nah, yang akan menambah di akun plan aset di sini adalah yang belum diamortisasi. Ya, berarti 320.000 dikurangi dengan 40.000. Nah, itulah yang akan kita masukkan di jurnal elimination dan adjustment ya. Plan aset debit sebesar 280.000. Ini tidak perlu dikalikan dengan 70% ya, tapi secara grossnya ya, ini sebesar 280.000. Kemudian tadi perhitungan kita ada goodwill ya sebesar 400. Karena goodwill ini tidak diamortisasi, maka dari sejak perolehan maupun setelah tanggal perolehan nilainya tetap sama 400. Ya. Dan kita akan memunculkan ini ya, akun non controlling interest. Hasil perhitungan kita tadi adalah 1.236.000. Nah, itu jurnal yang A ya. Ini jurnal yang posisi A, ini jurnal yang pertama. Jurnal yang berikutnya itu untuk transaksi yang resiprokal ya. Tadi ada utang piutang ya, ada utang piutang ya, account receivable POP ya. Jadi si Sun ya, Sun ini si perusahaan anak, dia memiliki account receivable kepada POP ya. Dan si POP, si parentsnya, dia punya utang kepada anak. Nah, kalau jurnal eliminasi untuk utang piutang, kita tinggal mengoffset ya. Yang saldo normalnya debit kita kredit, yang saldo normalnya kredit kita debit. Jadi jurnalnya nanti ya, debitnya account payable di sini sebesar 40 ya. Dan kreditnya account receivable sebesar 40 juga. Nah, ini jurnal eliminasi yang kedua. Lalu jurnal eliminasi yang ketiga. Nah, kalian lihat terkait tadi yang dividen payable ya. Dividen payable-nya Sun ya, dia mengeluarkan dividen sebesar 40.000. Ini untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, tadi POP memiliki 70% kepemilikan. Jadi si POP ini berhak dividen sebesar 40.000 dikalikan 70%. Nah, 28 di sini pas ya. Sehingga dividen receivable yang dimiliki oleh POP di sini seluruhnya berasal dari Sun. Nah, ini untuk yang resiprokal seperti ini juga harus dieliminasi. Nah, kita akan mendebit dividen payable ya sebesar 28 dan akan mengkredit dividen receivable sebesar 28. Itu jurnal eliminasi yang ketiga. Selanjutnya kita mulai menjumlahkan ke samping untuk menghitung balance sheet consolidated-nya ya. Untuk kasnya karena elimination dan adjustment-nya nggak ada, ini tinggal jumlahkan ke samping ya 240 plus 80. Kemudian account receivable yang dari pihak ketiga, yang account receivable net ini berarti yang berasal dari pihak ketiga ya. Ini juga tinggal dijumlahkan. Untuk account receivable yang ke POP ini harus habis ya, harus hilang. Ya. Tidak ada intercompany transaction di konsolidasi. Ya, ini harus habis. Kemudian dividen receivable yang dipunyai POP yang 28 yang berasal dari Sun ini juga harus hilang ya. Saldonya harus 0, habis. Kemudian inventory ini tinggal menjumlahkan saja ya, punya POP dan punya Sun. Lain juga tinggal menjumlahkan saja. Untuk plan aset dijumlahkan ya, punya POP dan punya Sun, ditambah dengan saldo unamortized excess-nya. Ya, sehingga totalnya di neraca konsolidasi adalah 4.480.000. Lalu saldo investment in Sun-nya, ya di sini saldonya harus 0 ya, akan habis ya 0. Kemudian muncul goodwill sebesar 400.000. Sehingga total asetnya adalah 12.040.000. Kemudian untuk ekuitas dan liabilitasnya, ini untuk account payable kepada pihak ketiga ini juga tinggal menjumlahkan
account payable yang ke account payable atau utang yang dari utangnya POP kepada Sun ini ya, intercompany transaction juga ya, resiprokalnya juga harus hilang ya, hapus ya, sebesar 0 nanti di konsolidasinya. Kemudian dividen payable-nya ini jumlahkan punya POP 160 ya, punya Sun 40 dan dikurangi dengan yang dieliminasi ya sebesar 28. Sehingga yang muncul di neraca konsolidasi adalah 172. Kemudian long term debt-nya ini juga tinggal menjumlahkan untuk capital stock dan return earning yang muncul di neraca konsolidasi hanya yang punya induk saja ya. Kemudian yang non controlling interest ya, non controlling interest-nya ini yang tadi hasil perhitungan kita ya 1.236.000. Sehingga total liabilitas plus ekuitasnya sama dengan total aset ya 12.040.000. Nah, itu untuk pembahasan problem 3/11. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cocok nggak dengan kuncinya? Kalau saya ngerjain juga segitu. Kalau nggak saya kerjain juga. Nggak ada ada yang nyocokin dengan kunci nggak? Belum. Nah, nanti dicek dengan kuncinya ya. Mungkin kalau perhitungan di sininya tuh mungkin itu sih mungkin agak beda-beda caranya gitu ya. Tapi ini nanti yang masuk di kolom elimination dan adjustment harusnya sama ya. Karena untuk yang non controlling interest bisa menggunakan yang ini cara paling mudah ya, menggunakan implied value. Ada yang pakai perhitungan itu ya, persentase terhadap investasi. Nanti disesuaikan dengan amortisasi yang amortisasi untuk yang akun-akun yang under value maupun over value seperti itu ya. Jadi ada yang lebih rinci ya untuk perhitungan NCI-nya. Nah, ini cara yang mudah, hasilnya nanti ketemunya sama saja ya. Untuk rekomendasi yang soal yang chapter 3 hanya ini ya, dan pastikan ini matang gitu ya. Karena nanti komprehensif ya. Kita akan menyajikan yang balance sheet ya, ditambah dengan yang income statement. Jadi yang balance sheet ini biasanya justru di bawah ya. Ini di bawah. Nanti sebelum yang balance sheet ini di atasnya itu ada yang consolidated income statement. Tadi yang kita sajikan sales, kemudian cost of sales, kemudian beban-beban, kemudian nanti kalau ada akun income from subsidiary ya, itu akan disajikan seluruhnya gitu ya. Nah, baru yang balance sheet-nya. Jadi barisnya lebih banyak ya. Jadi gabung jadi satu. Itu yang nanti bentuk dari kertas kerja konsolidasi. Jadi nyambung nih. Jadi karena nyambung, pastikan untuk yang chapter ini kalian benar-benar ngerti gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Bisa, oke. Bisa, Bu. PR-nya untuk pertemuan ini ya, memahamkan kembali saja ya, terutama untuk menyusun kertas kerja balance sheet consolidated-nya ya. Jadi tidak ada tugas yang harus disubmit ke Google Classroom. Nah, cukup mengulang lagi kalau tadi yang ketemunya hasilnya belum ini ya, belum segini, nanti bisa diulang lagi gitu ya, bisa diulang lagi sampai benar-benar paham, sehingga nanti ketika kita masuk ke chapter 4 itu bisa smooth gitu ya, bisa dengan mudah gitu ya. Karena ini sekuensial ya, jadi berkelanjutan. Oke, ada pertanyaan nggak untuk problem ini? Tidak ada ya? Beneran tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Ya, kalau tidak ada, yang pertemuan hari ini bisa saya cukupkan, gitu ya, bisa saya cukupkan ya, sampai ketemu lagi di tahun depan ya, di tahun depan di awal Januari. Semoga tugas-tugas kalian nanti selama liburan bisa terselesaikan dengan baik ya. Proposal KTTA-nya juga bisa diselesaikan dengan baik ya. Untuk mata kuliah AKL tidak saya berikan PR ya. Cuma tadi ini belajar mandiri saja ya untuk memahamkan kembali di yang materi di chapter 3. Itu saja dari saya ya.
Selamat libur panjang. Ya, tadi semoga tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi Zoom-nya saya tutup ya. Sampai jumpa kembali di sesi Zoom di tahun depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya stop ya.